Adapun alat yang digunakan meliputi mikropipet 100-1000 mikroliter, 10-100 mikroliter, yellow tip untuk mikropipet 10-100 mikroliter, blue tip untuk mikropipet 100-1000 mikroliter, vortex, shaker, bunsen dan korek api, ose, batang spreader, botol sprayer, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan meliputi NaCl steril 9 ml dalam tabung reaksi, nutrien broth, nutrien agar, kultur E. coli segar, spiritus, alkohol, sarung tangan, tisu, plastik wrapping, dan aluminium foil. Tahap pertama dilakukan pembuatan kultur bakteri pada media nutrien broth yang akan digunakan sebagai sampel pengukuran selama 24 jam. Ose disterilkan dengan memanaskannya pada nyala bunsen hingga berpijar. Kemudian diletakkan di sekitar bunsen selama beberapa saat hingga cukup dingin untuk digunakan. Satu ose kultur E. coli segar kemudian diambil dari cawan Petri dan diinokulasikan ke dalam media NB secara aseptis. Setelah inokulasi selesai, ose kembali disterilkan menggunakan nyala bunsen. Wadah kultur kemudian ditutup dan dibungkus menggunakan aluminium foil untuk menjaga kondisi kultur selama proses inkubasi. Kultur selanjutnya ditempatkan pada shaker. Alat dinyalakan menggunakan tombol on-off di bagian belakang, kemudian tombol run ditekan untuk memulai. Kecepatan shaker diatur pada sekitar 150 rpm, kemudian kultur diinkubasi sesuai dengan waktu pengamatan yang telah ditentukan. Setelah itu, pengamatan dimulai pada waktu ke-0 yaitu pukul 7.00 WIB. Pada tahap ini dilakukan pengenceran berseri hingga 10⁻². Pertama, atur mikropipet 100-1000 mikroliter pada volume 1000 mikroliter atau setara 1 ml, kemudian pasang blue tip. Ambil 1 ml kultur E. coli dari media NB dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan NaCl steril. Suspensi tersebut merupakan pengenceran 10⁻1 dan dihomogenkan menggunakan vortex. Selanjutnya, ambil 1 ml dari pengenceran 10⁻⁻1, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml NaCl steril. Suspensi tersebut merupakan pengenceran 10⁻². Homogenkan kembali menggunakan vortex. Selanjutnya, tanam masing-masing pengenceran sebanyak 0,1 ml pada media Na. Homogenkan terlebih dahulu suspensi menggunakan vortex. Atur mikropipet 10-100 mikroliter pada volume 100 mikroliter atau setara 0,1 ml. Kemudian pasang yellow tip. Ambil 0,1 ml dari pengenceran 10⁻⁻1 dan teteskan pada permukaan media Na. Sterilkan batang spreader dengan mencelupkannya ke dalam alkohol, kemudian lewatkan pada nyala bunsen dan dinginkan sesaat di dekat api. Setelah itu, ratakan suspensi pada permukaan media secara perlahan hingga tersebar merata.
Lakukan langkah yang sama pada pengenceran 10 pangkat minus 2. Ambil 0,1 mili suspensi, kemudian teteskan pada cawan Petri yang berbeda, dan ratakan menggunakan batang spreader yang telah disterilkan. Setelah penanaman selesai, tutup cawan Petri dan segel menggunakan plastik wrapping. Selanjutnya, inkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Prosedur yang sama dilakukan pada setiap waktu pengamatan berikutnya, yaitu setiap 4 jam selama 24 jam. Tingkat pengenceran ditingkatkan secara bertahap seiring bertambahnya waktu pertumbuhan bakteri dari 10 pangkat minus 1 dan 10 pangkat minus 2 pada waktu ke-0, hingga 10 pangkat minus 7 dan 10 pangkat minus 8 pada waktu ke-24. Langkah ini bertujuan memperoleh jumlah koloni dalam kisaran yang dapat dihitung. Setelah inkubasi selesai, amati jumlah koloni pada setiap cawan Petri dan catat hasilnya sebagai data mentah. Setelah memperoleh hasil pengamatan, cawan dengan jumlah koloni 30-300 digunakan dalam perhitungan, sedangkan cawan di luar rentang tersebut tidak digunakan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan CFU per mililiter. Berikut dua contoh perhitungan, yaitu ketika hanya satu pengenceran yang digunakan dan ketika dua pengenceran memenuhi kriteria. Contoh pertama, waktu ke-0 pada pengenceran 10 pangkat minus 1 diperoleh 186 koloni sehingga digunakan. Sedangkan pengenceran 10 pangkat minus 2 menghasilkan 19 koloni sehingga tidak digunakan. CFU per mililiter dihitung dengan mengalihkan jumlah koloni dengan faktor pengenceran, kemudian membaginya dengan volume tanam. Dengan demikian, 186 dikali 10 pangkat 1 kemudian dibagi 0,1 menghasilkan 18.600 CFU per mililiter atau 1,86 kali 10 pangkat 4 CFU per mililiter dalam notasi ilmiah. Nilai tersebut kemudian dikonversikan menggunakan logaritma basis 10 sehingga diperoleh 4,27 log CFU per mililiter. Contoh kedua, waktu keempat. Pada waktu ini, kedua pengenceran memenuhi kriteria, yaitu 287 koloni pada pengenceran 10 pangkat minus 5 dan 30 koloni pada pengenceran 10 pangkat minus 6. Pertama, hitung masing-masing nilai CFU per mililiter dengan rumus yang sama. Karena kedua cawan digunakan, kedua nilai tersebut dirata-ratakan. Hasilnya 2,94 dikali 10 pangkat 8 CFU per mililiter. Nilai tersebut kemudian dikonversikan menggunakan logaritma basis 10 sehingga diperoleh 8,47 log CFU per mililiter. Perhitungan yang sama dilakukan pada seluruh waktu pengamatan. Hasil akhirnya berupa nilai CFU per mililiter dan log CFU per mililiter seperti yang ditampilkan pada tabel. Nilai log CFU per mililiter kemudian digunakan untuk membuat kurva pertumbuhan. Waktu pengamatan ditempatkan pada sumbu X, sedangkan log CFU per mililiter pada sumbu Y. Demikian tutorial total plate count dan pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Terima kasih.